pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Vivin Krisya Priyanti dengan NPM 2031081. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai hukum siber serta contoh studi kasus dari tindak pidana yang ditangani dengan hukum siber. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai dua hal. Yang pertama adalah mengenai hukum siber secara general, yaitu apa itu cyberspace, cybercrime, cyber law. Kemudian yang kedua adalah contoh studi kasusnya, di mana akan menjelaskan mengenai contoh kasus penanganan pidana dengan hukum siber yang berlangsung di Indonesia. Perkembangan teknologi begitu pesat. Nah, karena perkembangan teknologi yang begitu pesat ini, kita dapat melakukan berbagai hal secara online melalui media elektronik. Seperti contoh-contoh yang telah disebutkan di sini, ada e-travel, yaitu bagaimana kita dapat melakukan kegiatan pariwisata atau seperti jual beli tiket online. Kemudian ada juga e-banking, yang mana kita dapat melakukan kegiatan perbankan melalui media elektronik seperti melalui aplikasi m-banking dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita juga dapat melakukan komunikasi via elektronik seperti melalui email. Kita juga dapat melakukan pembelian menggunakan e-commerce dan lain-lainnya. Kita dapat menggunakan banyak hal melalui media elektronik. Nah, semua hal yang kita lakukan tersebut kita lakukan dalam cyberspace atau yang disebut juga dunia maya. Cyberspace adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah ataupun timbal balik secara online. Karena cyberspace tersebut, di mana kita dapat melakukan banyak hal di sana, terdapat juga satu dampak negatif, yaitu bisa terjadi tindak kejahatan di cyberspace, yang mana disebut sebagai cybercrime. Cybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet atau cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Dari contoh-contoh yang ada, cybercrime ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Seperti contohnya ada kasus hacking atau retasan, kemudian ada juga pembajakan secara online, ada juga penipuan online, online scamming, kemudian ada juga pelecehan seksual secara online, dan masih banyak cybercrime lainnya. Oleh karena itu, ada hukum siber, yaitu aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Contoh dari hukum siber yang sudah berlangsung adalah UU ITE tahun 2008. Contohnya di sini saya mengutip pasal 27 ayat 1, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, ancaman pidananya adalah dari pasal 45 ayat 1 KUHP, yaitu dipidana 4 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Ini adalah satu contoh kutipan hukum siber yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari hukum siber. Saya mengambil contoh di mana ada dua hacker Indonesia yang ditangkap gara-gara mencuri dana bansos Amerika Serikat sebesar 870 miliar rupiah. Latar belakangnya, pada tahun 2021, ada dua orang peretas atau yang disebut juga dengan hacker asal Indonesia yang ditangkap karena melakukan pencurian atau penipuan internasional. Total pencurian yang dilakukan ini mencapai 60 juta US dollar atau 870 miliar rupiah. Kedua pelaku ini melakukan penipuan dengan memanfaatkan program yang ada dari Amerika Serikat yang membantu para warganya yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Nama program ini adalah Pandemic Unemployment Assistance, di mana Amerika Serikat menyediakan layanan atau situs website bagi warganya untuk mengisi sebuah form untuk mendapatkan dana tersebut. Setiap warga bisa mendapatkan bantuan sebesar 2.000 US dollar. Nah, para dua pelaku ini melakukan aksi kejahatannya sebagai berikut. Pelaku mengirimkan pesan kepada 20 juta warga negara AS, kemudian mengarahkan warga negara itu untuk menuju ke website palsu buatan pelaku. Dari penipuan ini, 30.000 korban menjadi korban dengan memberikan informasi pribadi mereka, termasuk di dalamnya ada nomor jaminan sosial
dengan harapan mendapatkan 2.000 US dollar yang diklaim dari bantuan untuk pengangguran tersebut. Akhirnya, bantuan dana dari pemerintah Amerika Serikat pun salah sasaran dan malah masuk ke rekening pelaku. Mengutip wawancara dari Bapak Farman, yaitu Direktur Reskrimsus atau Badan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Khusus Polda Jawa Timur dengan Kompas TV, begini adalah kronologi kejadiannya. Mulanya, tim Reskrimsus ini menerima banyak laporan mengenai banyaknya kegiatan pemalsuan dengan media online. Dari penyelidikan ini, ditemukan beberapa orang itu sering bermain di area pemalsuan online ini. Akhirnya, diadakanlah penyelidikan lagi mengenai orang-orang tersebut. Dari penyelidikan orang-orang tersebut, akhirnya petugas pun menemukan barang bukti dari dua pelaku ini, yaitu barang buktinya adalah pembuatan website palsu di laptop milik pelaku. Akhirnya diadakanlah penyelidikan lebih mendalam mengenai kasus ini, dan terbukti bahwa kedua pelaku melakukan tindak pidana dengan membuat situs palsu dan mengambil data-data pribadi warga negara AS karena adanya program bansos COVID dari Amerika Serikat ini. Ada 3 tindak pidana yang dilakukan oleh dua pelaku ini. Yang pertama adalah pelaku membuat website palsu. Terus yang kedua adalah pelaku menyebarkan website palsu. Kemudian yang terakhir adalah pelaku mengambil data orang lain secara ilegal. Untuk menyelesaikan kasus ini, tim Polda Jawa Timur melakukan kerjasama dengan FBI dari Amerika Serikat karena kasus ini menyangkut warga negara Amerika Serikat. Selain itu, terdapat satu terduga pelaku yang merupakan warga negara asing, yang statusnya pada saat itu masih dicari. Nah, dari kasus ini, terdapat UU ITE yang dilanggar oleh dua pelaku asal Indonesia ini, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Yang pertama, Pasal 32 Ayat 2, yaitu yang menjelaskan kriteria dari seorang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana UU ITE, yaitu dimana dijelaskan di sini setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Kemudian selanjutnya adalah pasal 48 ayat 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 tadi, dipidana dengan pidana penjara 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Akhir dari kasus ini adalah dua pelaku tersebut ditangkap di Surabaya oleh Polda Jawa Timur. Pada 1 Maret 2021, para petugas memergoki aksi kedua pelaku ini di Surabaya dengan menemukan barang bukti berupa skrip website yang dilakukan untuk menipu warga Amerika Serikat. Atas dasar hukum UU ITE yang telah ditetapkan, yang telah disebutkan tadi, maka kedua pelaku asal Indonesia ini mendapati ancaman hukuman 9 tahun penjara atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Dari kasus ini, terdapat beberapa pendapat dari saya pribadi. Yang pertama adalah hukum di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana melalui media online ini sudah baik dengan ditetapkannya UU ITE. Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang belum sadar akan penerapan hukum ini. Sehingga sebagus apapun hukum ini ada, jika tidak diketahui oleh masyarakat dan tidak diterapkan akan sia-sia. Kemudian yang kedua adalah aparat penegak hukum belum bisa mendeteksi adanya tindak pidana melalui media online dengan sigap dan cepat. Seperti contoh kasus yang telah saya sebutkan tadi, kasus tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2020, tetapi aparat penegak hukum baru menangkapnya di tahun 2021. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya kesigapan dari aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana untuk bisa menegakkan hukum di Indonesia dengan lebih baik. Sekian pendapat saya mengenai hukum siber yang telah berlangsung di Indonesia. Saya sudah juga menjelaskan mengenai contoh kasusnya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kesilapan kata-kata yang tidak disengaja. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa.